Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Herdiana dengan NPM C10210072. Eh, Perkenalkan nama saya Eduardo Jandui dengan NPM C10210076. Halo, perkenalkan nama saya Ernesto Janeka dengan NPM C10210080. Yang pertama ada pengertian budaya resiko. Budaya resiko adalah serangkaian norma, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang berdampak pada bagaimana sebuah organisasi mengelola, mengidentifikasi, dan berinteraksi dengan resiko. Ini mencerminkan sejauh mana organisasi memahami dan mengambil resiko dalam keputusan dan tindakan mereka. Lalu, selanjutnya ada pentingnya budaya resiko dalam organisasi. Budaya resiko yang kuat memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan resiko yang efektif, dan respon yang cepat terhadap perubahan kondisi bisnis. Nah, ada beberapa alasan mengapa penting untuk melakukan implementasi budaya risiko di perusahaan. Yang pertama yaitu membangun budaya risiko dalam manajemen risiko dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan lebih baik. Yang kedua, budaya risiko dapat membantu mencegah terulangnya kasus serupa pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pimpinan puncak yang memberi contoh pelaksanaan budaya risiko akan mempengaruhi para bawahan untuk mengikuti. Yang keempat, budaya risiko dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya adaptasi dan inovasi, terutama budaya sadar risiko. Yang kelima, perilaku dan budaya sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkatan dan tahapan. Dan yang keenam, yaitu menciptakan budaya peduli risiko atau risk awareness dapat mendukung implementasi manajemen risiko dalam sektor publik. Baik, selanjutnya ada budaya risiko yang sehat. Yang pertama, karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang kedua, karyawan memiliki kesadaran situasional yang spesifik terhadap lingkungan kerja mereka, sehingga dapat lebih jeli dalam mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, karyawan dilatih mengenai praktik keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD dan teknik kerja yang aman. Keempat, organisasi memiliki komitmen pemimpin yang kuat dalam menciptakan irama yang sama mengenai pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Yang kelima, organisasi memiliki tata kelola risiko yang efektif dan kerangka kerja penetapan selera risiko yang jelas dan efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, organisasi memiliki praktik kompensasi yang mendukung perilaku untuk pengambilan keputusan berbasis risiko yang patut dan sepadan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika budaya risiko tidak sehat? Yang pertama, ada meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera, yaitu karyawan tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil cenderung lebih rentan terhadap kecelakaan dan cedera. Hal ini mengganggu produktivitas dan kinerja kerja perusahaan. Yang kedua, ada meningkatkan risiko hukum. Jadi, karyawan yang tidak dilatih mengenai praktik keselamatan kerja dan tidak memiliki kesadaran situasional yang spesifik terhadap lingkungan kerja mereka, cenderung melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan risiko hukum bagi perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan biaya operasional. Kecelakaan dan cedera yang dapat terjadi akibat budaya risiko yang tidak sehat dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, seperti biaya perawatan medis dan biaya penggantian karyawan yang cedera. Yang keempat, ada meningkatkan risiko reputasi. Budaya risiko yang tidak sehat dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, terutama jika terjadi kecelakaan atau cedera yang melibatkan karyawan atau pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan investor terhadap perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan risiko keamanan data. Budaya risiko yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko keamanan data, terutama jika karyawan tidak dilatih mengenai praktik keamanan informasi yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran data dan kerugian finansial bagi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada menciptakan budaya risiko yang sehat. Budaya risiko yang sehat membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan bijaksana, melindungi aset dan keberlanjutan mereka, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi. Yang satu,
ada tone at the top, merujuk pada komitmen kuat dari para pemimpin tertinggi dalam organisasi untuk mendorong budaya manajemen risiko yang kuat. Pemimpin harus menjadi contoh dalam mengutamakan manajemen risiko dan menunjukkan bahwa risiko adalah perhatian utama. Yang kedua ada memberikan edukasi. Di sini seluruh stakeholder perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Hal ini dapat membantu mereka memahami potensi kerugian dan bagaimana cara menanggapi risiko. Lalu yang ketiga ada knowledge sharing. Organisasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat ada komunikasi yang konsisten. Organisasi perlu melakukan komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian, agar budaya risiko tercipta. Karena jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menjadi sebuah budaya atau kultur. Yang kelima ada pengimplementasian berkelanjutan. Organisasi perlu menciptakan budaya risiko atau risk awareness untuk mendukung mengimplementasi manajemen risiko agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Lalu ada contoh pengimplementasian budaya sadar risiko. Nah, penguatan budaya sadar risiko pada Ditjen Cipta Karya adalah salah satu contoh implementasi budaya risiko dalam sebuah organisasi. Berikut adalah perincian mengenai penguatan budaya sadar risiko pada Ditjen Cipta Karya. Yang pertama ada Annual Risk Management Meeting 2023. Nah, di sini pada tanggal 12 Januari 2023, Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan Annual Risk Management Meeting 2023 dengan tema penguatan budaya sadar risiko. Nah, di acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh personil Ditjen Cipta Karya mengenai manajemen risiko dan pentingnya membangun budaya risiko dalam organisasi. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan manajemen risiko organisasi. Nah, di sini Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen risiko organisasi. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil Ditjen Cipta Karya dalam mengelola risiko dan membangun budaya risiko dalam organisasi. Dan yang ketiga, pelaksanaan manajemen risiko. Nah, di sini Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusuma Stuti menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen risiko di Kementerian PUPR, khususnya di Ditjen Cipta Karya, yang sangat penting mengurangi risiko dan mencegah terjadinya kerugian. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut juga dapat membantu membangun budaya risiko dalam organisasi. Nah, dengan melakukan penguatan budaya sadar risiko pada Ditjen Cipta Karya, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan pemahaman seluruh personil mengenai manajemen risiko dan pentingnya membangun budaya risiko dalam berorganisasi. Nah, selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga dapat membantu mengurangi risiko dan mencegah terjadinya kerugian. Sekian, saya balikin lagi ke David. Terima kasih. Ya, baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.